Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membawakan terkait analisis situasi kesehatan. Sebelumnya mungkin Anda sudah mempelajari tentang siklus pemecahan masalah kesehatan yang diawali dengan proses identifikasi masalah. Nah, analisis situasi adalah proses yang menjadi dasar sebelum kita melakukan identifikasi masalah. Jadi kita perlu memperdalam bagaimana sebetulnya kita harus melakukan analisis situasi sebelum mengidentifikasi masalah kesehatan. Oke. Analisis situasi kesehatan di masyarakat seringkali dikenal juga dengan community health assessment. Nah, dalam siklus pemecahan masalah kesehatan tadi, bagian dari analisis situasi kesehatan ini justru adalah tahap, paling awal ya. Sebelum akhirnya kita menentukan masalahnya apa yang ada di, suatu daerah, suatu wilayah, atau suatu kelompok di masyarakat. Nah, untuk mempelajari hal tersebut, kita harus mengetahui dulu definisi dari analisis situasi kesehatan, yang diperdalam dengan memahami terlebih dahulu definisi sehat dan, apa itu derajat kesehatan. Kemudian apa tujuan dari analisis situasi kesehatan, komponen apa yang dinilai dalam situasi kesehatan, serta bagaimana framework atau pola pikir dalam melakukan analisis situasi kesehatan. Secara definisi, analisis situasi kesehatan itu adalah gambaran bagaimana status kesehatan dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan di suatu daerah atau pada kelompok masyarakat. Nah, hal ini dapat disimpulkan berdasarkan data-data yang faktual yang kita dapatkan dari berbagai sumber, karena tentunya dalam mengkaji satu aspek yang mempengaruhi kesehatan itu bisa didapatkan dari berbagai macam data. Dan data itu dikumpulkan oleh badan-badan yang berbeda biasanya. Bisa didapatkan contohnya dari bidang sektor kesehatan, bisa juga dari kependudukan dan sebagainya. Sehingga kita harus mampu mengkolektifkan informasi-informasi tersebut dan mensintesis simpulan dari data yang kita dapatkan. Nah, biasanya situasi kesehatan ini digambarkan melalui kondisi demografi masyarakat. Kemudian bagaimana status kesehatannya, bagaimana morbiditas dan mortalitasnya, karakteristik sosial ekonomi, kualitas hidup, sumber daya, perilaku kesehatan, lingkungan hidupnya, dan faktor-faktor penentu status kesehatan secara sosial maupun struktural. Nah, jika kita lihat berbagai faktor yang mempengaruhi situasi kesehatan ini, ada nanti yang posisinya berupa suatu input, ada yang posisinya sebagai suatu proses, dan ada juga yang posisinya sebagai suatu output. Nanti kita akan perdalam ini pada section yang terakhir. Nah, namun jika Anda ingin memperdalam atau ingin mengetahui bagaimana negara kita biasanya melakukan analisis situasi kesehatan dan bagaimana panduannya, bisa dibuka link di bawah dari Bappenas. Ya. Analisis situasi kesehatan itu tujuannya adalah mengidentifikasi kondisi pembangunan kesehatan yang ada di daerah. Jadi sebetulnya kita tidak hanya melihat temuan negatif saja atau yang berupa masalah, namun juga temuan yang positif yang bisa memungkinkan menjadi potensi penyelesaian masalah ke depannya, atau justru mungkin berpotensi untuk mengembangkan kondisi kesehatan di wilayah tersebut. Nah, biasanya suatu daerah, suatu instansi, atau suatu badan itu merumuskan tujuan dan sasaran dari aktivitas masing-masing daerahnya atau badan tersebut, selain dari visi misi daerahnya, itu juga melihat dari analisis situasi. Salah satunya sektornya adalah situasi kesehatan. Jadi analisis situasi ini sebetulnya, ada di berbagai sektor. Nah, namun tentunya dalam pembangunan daerah, sektor kesehatan adalah menjadi sektor yang sangat penting untuk dikaji dan menjadi bagian dari program, pengembangan di daerah tersebut. Nah, yang menjadi catatan, analisis situasi itu berbeda dengan analisis kebutuhan masyarakat. Analisis kebutuhan masyarakat itu didasarkan pada masalah yang nanti teridentifikasi setelah kita melakukan analisis situasi kesehatan. Nah, berbeda walaupun sama-sama melakukan analisis, namun yang kita lihat di sini adalah kondisi faktual yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan suatu wilayah atau masyarakat. Ya.
Sebelum kita melakukan analisis situasi kesehatan, maka kita harus paham dulu. Sebetulnya komponen pertamanya adalah tentang derajat kesehatan. Kita harus tahu apa yang membuat kita bisa menyimpulkan kondisinya sehat atau tidak. Jika kita lihat definisi dari WHO, sehat itu adalah secara fisik, mental, dan sosial ini sehat atau baik ya. Jadi bukan uh, hanya ada atau tidaknya suatu penyakit. Jadi bahkan suatu perilaku kesehatan yang tidak baik pun bisa jadi itu menggambarkan kondisi yang tidak sehat. Nah, bagaimana sebetulnya mengukur status kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang? Itulah yang sebetulnya perlu kita ketahui. Mungkin sebagai dokter kita tahu bagaimana mengukur kondisi kesehatan secara fisik. Contohnya, biasanya pasien datang dengan keluhan, misalkan sesak nafas, kemudian mungkin bisa juga pucat, kemudian bisa juga dada berdebar. Nah, itu menggambarkan ada sesuatu yang tidak tepat yang terjadi secara fisik begitu. Nah, namun untuk komponen yang lain seperti mental dan kondisi sosial seseorang juga tentu punya indikator-indikatornya yang akhirnya menyimpulkan apakah kondisi tersebut baik-baik saja. Maka dari itu, elemen yang perlu kita pahami untuk memahami derajat kesehatan adalah apa saja indikatornya yang menentukan bahwa seseorang itu sehat secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Kemudian target yang ingin dicapai itu seperti apa? Ketika kita mau mengatakan seseorang itu sehat, targetnya misalkan seperti apa? Apakah dari usianya, dia bisa hidup angka harapan hidupnya? Apakah dari ada tidaknya penyakit atau dari perilaku kesehatannya? Tentunya akan sangat banyak target yang sudah ditetapkan dan kita perlu pahami. Kemudian cakupannya, berapa sebetulnya harapan capaian dari kondisi derajat kesehatan yang sudah ditentukan. Misalkan, ambillah mungkin angka harapan hidup. Sebetulnya jika kita sudah menentukan angka harapan hidup yang diinginkan adalah 80 tahun, apakah kita harus sampai mencapai 100% masyarakat yang hidup itu memiliki usia 80 tahun atau sebetulnya pada tahap tertentu misalkan hanya 70% dari masyarakatnya atau 80% dari masyarakatnya itu sudah bisa dikategorikan kondisi angka harapan hidupnya baik gitu. Sehingga kita perlu tahu juga cakupan yang diharapkannya itu berapa persen ya. Kemudian indeks. Beberapa badan seperti WHO atau mungkin dari CDC dan bahkan negara kita sendiri itu sudah menetapkan indeks-indeks yang menjadi patokan untuk mengukur apakah kondisinya sehat atau tidak secara fisik, mental maupun sosial. Nah, mungkin nanti ini yang perlu dibahas saat kita melakukan sesi tatap muka, apa saja sebetulnya indikator, target, cakupan, dan indeks yang berhubungan dengan sektor kesehatan. Selain itu kita juga harus tahu dampak kesehatan itu sebetulnya apa saja. Apakah hanya kesakitan, kematian, atau sebetulnya ada dampak yang lain, contohnya disabilitas. Kemudian bagaimana sistem yang mengatur kondisi kesehatan. Dan apa saja aspek yang merupakan suatu risiko yang akan berdampak terhadap sektor kesehatan. Hal ini juga pasti berhubungan dengan derajat uh, berhubungan dengan determinan kesehatan begitu. Nah, masing-masing dari indikator, target, cakupan, indeks, dampak, sistem maupun risiko itu ruang lingkupnya akan ada perbedaan ketika kita melihat di taraf regional, nasional, dan juga global. Sehingga nanti kita perlu tahu sebetulnya apakah target secara nasional ini sama dengan target secara global, dan apakah masing-masing daerah ini juga targetnya harus tentu pasti sama dengan target nasional. Kemudian komponen dari situasi kesehatan yang kedua adalah determinan kesehatan. Mungkin sudah sering dipelajari ya selama memahami PHEP dari 1 sampai 6 begitu. Determinan kesehatan ini secara definisi adalah berbagai faktor yang dapat mempengaruhi individu maupun populasi yang berefek terhadap kesehatannya, bisa secara biologis, lingkungan, sosial, perilaku, atau mungkin dari sistem kesehatannya. Dan tentunya faktor-faktor ini berinteraksi dan akhirnya dapat berdampak terhadap outcome kesehatan. Nanti mungkin kita akan bahas sebetulnya outcome kesehatan itu apa. Kemudian definisi lain juga
determinan kesehatan, ini faktornya termasuk kondisi genetik, kemudian perilaku dan juga healthcare. Jadi ini memang hampir sama ya berbagai definisi tentang apa itu determinan kesehatan. Nanti mungkin Anda dapat mencari referensi-referensi yang lain. Ya. Mungkin ini diulas kembali tentang teori Hendrik L. Bloom yang menyatakan bahwa health atau kesehatan, well-being ini harus merupakan definisi dari sehat secara sosial, fisik, dan juga mental ya, sama seperti definisi WHO. Dan hal ini akan mempengaruhi dari kepuasan secara individu, kemudian bagaimana dia berperilaku, kemudian bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam sisi kesehatan, dan juga bagaimana harapan hidupnya begitu. Nah, kondisi yang ada di lingkaran tengah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor secara herediter, perilaku, gaya hidup, dan juga dari pelayanan kesehatan. Nah, detail-detail dari masing-masing determinan ini yang harus nanti kita bahas dalam sesi tatap muka. Tentunya dikaitkan dengan indikator capaian yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Contohnya, dari aspek perilaku. Memang sebetulnya indikator apa yang dipakai untuk menentukan seseorang perilaku hidupnya itu sehat atau tidak? Dan targetnya sebetulnya apa dalam mencapai perilaku kesehatan yang baik, begitu ya. Nanti ini akan menjadi bahan diskusi kita bersama. Kemudian ada juga teori dari Dahlgren dan Whitehead, ini sebetulnya kurang lebih sama ya, namun tentunya perilaku seorang individu ini akan berpengaruh terhadap perilaku di keluarganya, di komunitasnya, dan di masyarakat secara luas. Dan sebetulnya bagaimana kebiasaan di masyarakat itu juga akan dapat mempengaruhi kondisi faktor-faktor yang ada secara individu gitu. Jadi ini sebetulnya dari lingkaran yang tengah berpengaruh ke luar, dan yang lingkaran yang luar juga mempengaruhi ke tengah gitu. Jadi seringkali intervensi kesehatan itu nanti harus bisa mencakup baik individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Kemudian ada juga teori Mandala of Health ya. Jadi memang kita tidak bisa melihat kondisi kesehatan hanya dari aspek biologisnya saja, tapi harus juga dari aspek psikososial. Nanti mungkin Anda bisa memperdalam ini ketika masuk ke blok kedokteran keluarga ya. Namun kurang lebih determinannya sebetulnya sama begitu. Nah, selain itu ada faktor sosial juga. Jadi sering juga disebut faktor yang non medis yang dapat mempengaruhi kesehatan juga. Contohnya bagaimana di mana seseorang itu dilahirkan, ditumbuhkan ya, kemudian di mana tempat dia bekerja, hidup, menua, dan ini dapat mempengaruhi kehidupannya sehari-hari begitu. Di antaranya faktor tersebut adalah pendapatan, faktor pendidikan ya, pekerjaan, kemudian ketahanan pangannya, bagaimana dia tinggal atau tempat tinggalnya, bagaimana perkembangannya saat masa kecil, bagaimana kehidupan sosialnya, dan bagaimana dia dapat mengakses pelayanan kesehatan, ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Sehingga memang pada akhirnya sebagai seorang dokter ketika melihat seseorang dalam kondisi tidak sehat, faktor-faktor ini juga harus menjadi faktor yang kita pertimbangkan selain memikirkan faktor resiko yang biologis ya. Karena tentunya dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Nah, komponen yang ketiga adalah komponen sistem kesehatan. Negara kita sudah menetapkan bagaimana sistem yang bekerja untuk mencapai cita-cita dari derajat kesehatan yang baik, yaitu sistem kesehatan. Sistem kesehatan ini terdiri dari 7 pilar. Nah, kalau untuk sistem kesehatan, dia ini fokus faktor-faktornya, faktor-faktor yang berpengaruhnya ke kesehatan ya. Jadi ini seringkali disebut juga analisis internal bidang kesehatan. Sementara yang tadi, yang non kesehatan seringkali disebut analisis eksternal begitu. Dari pilar sistem kesehatan itu ada upaya kesehatannya seperti apa, SDM kesehatannya seperti apa, farmasinya seperti apa, litbangnya, kemudian pemberdayaan masyarakatnya, pembiayaan kesehatan, dan manajemen kesehatan. Nah, hal-hal ini intervensinya adalah intervensi secara sistemik gitu. Sementara kalau yang tadi faktor determinan kesehatan itu kita bisa melakukan perbaikannya dari
masyarakatnya itu sendiri atau dari individu dan komunitas. Tapi kalau framework yang kita gunakan dari pendekatan sistem kesehatan yang kita perbaiki adalah sistemnya itu sendiri. Ya, mungkin ini hanya mengingatkan bahwa sebetulnya tujuannya adalah untuk perbaikan status kesehatan ya atau derajat kesehatan. Nah, mari kita sekarang lakukan latihan dari data yang ada. Sebenarnya apa sih yang harus kita pahami sebagai seseorang yang sedang melakukan analisis terhadap data yang kita punya ini, begitu ya. Nanti kita akan latih ini secara tatap muka di kelas agar kita bisa saling berdiskusi dan menyampaikan pendapat tentang bagaimana cara pandang kita terhadap analisis situasi kesehatan ya. Oke. Nah, sekarang komponen analisis situasi kesehatan itu terbagi sebetulnya menjadi komponen input, proses, dan juga output. Ya, jika adik-adik sudah belajar di manajemen kesehatan ya, waktu di PHP 3, memang kita harus memiliki pola berpikir system thinking ya, bahwa suatu kejadian itu bisa terjadi karena inputnya dan prosesnya begitu, yang perlu kita kaji. Baik itu hasil outcome-nya positif maupun negatif, ini dipengaruhi bagaimana prosesnya bekerja atau sistemnya bekerja dan juga bagaimana input yang dimiliki. Nah, jika kita sudah mempelajari tadi teori dari determinan kesehatan dan juga apa itu sistem kesehatan, kita nanti sebetulnya bisa membreakdown lagi masing-masing ke dalam pola berpikir ini. Ambillah contoh misalkan, kita mendapatkan outcome, tingginya angka kematian ibu, begitu. Tentunya sudah ada program-program dan sistem yang dibangun untuk memastikan angka kematian ibu itu rendah. Nah, sistem-sistem ini dinilainya dalam bentuk proses. Namun tentunya untuk menjalankan program tersebut, untuk mensukseskan program tersebut, ada input, di antaranya masyarakatnya itu sendiri, bagaimana tatanan pemerintahan, kemudian bagaimana kondisi infrastruktur misalkan. Nah, itu adalah komponen dari input. Sehingga nanti ketika Anda melakukan identifikasi masalah, sebetulnya masalah itu bisa muncul pada titik inputnya sendiri maupun prosesnya. Namun tentunya untuk kita dapat menyimpulkan letak masalah, akar masalahnya di mana, kita berangkatnya dari, hilirnya begitu ya, yang terjadi di ujungnya itu seperti apa. Maka dari itu nanti, ketika kita membahas tentang indikator, target, dan capaian, apa saja sih sebetulnya indikator, target, dan capaian pada aspek outcome kesehatan ya. Contohnya tadi saya menyebutkan tentang angka harapan hidup. Sebetulnya angka harapan hidup itu adalah indikator pada outcome, pada proses, atau pada input. Atau misalkan tadi angka kematian ibu. Ya, ini masuknya ke outcome. Eh, ini masuknya masalah pada outcome, proses, atau input begitu. Tapi ketika saya berbicara tentang rendahnya cakupan program antenatal care. Nah, kira-kira ini adalah masalah pada outcome, pada proses, atau pada input ya. Sehingga kita nanti bisa betul-betul mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki karena tentunya outcome itu bisa terjadi karena masalah pada proses dan pada input gitu ya. Nah, berarti dalam melakukan analisis situasi kesehatan seperti yang disampaikan tadi, sebetulnya kita harus melakukan analisis positif dan analisis negatif ya. Analisis positif itu adalah potensi sebagai penyelesaian masalah atau potensi sebagai faktor pendukung suatu program. Jadi ketika misalkan kita lihat di suatu daerah banyak usia yang produktif, sebetulnya apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari suatu kondisi daerah yang usianya produktifnya banyak begitu. Yang nanti justru bisa mendukung program kesehatan yang dilaksanakan. Nah, kalau analisis negatif sepertinya mungkin lebih mudah ya bagi sejawat sekalian karena biasanya kita memiliki sense yang lebih baik terhadap mengidentifikasi hal yang negatif begitu. Analisis yang negatif itu bisa berupa potensi yang dapat menyebabkan suatu masalah. Bisa jadi dia sebagai outcome negatif dia belum terjadi nih. Misalkan angka kematiannya belum tinggi nih, namun kita tahu bahwa suatu faktor tersebut bisa berpotensi besar menyebabkan suatu masalah. Nah, hal itu juga sudah harus mampu kita analisis. Kemudian
temuan kesenjangan terhadap suatu indikator atau target. Nah, ini juga merupakan analisis yang negatif. Misalkan tadi cakupan antenatal care pada ibu hamil itu seharusnya 90%, tapi ternyata hanya tercapai 70%. Nah, ini adalah kesenjangan yang ditemukan dari suatu indikator atau target. Nah, namun temuan yang melebihi dari estimasi yang sudah dihitung sebelumnya itu juga bisa menjadikan analisis yang negatif. Contohnya misalkan sudah diprediksi bahwa orang yang akan mengalami gagal jantung itu temuannya adalah misalkan 1.000 orang. Ketika di lapangan kita menemukan lebih dari 1.000 orang, itu adalah temuan yang berupa eh, temuan lebih gitu ya, namun itu menggambarkan suatu kondisi yang negatif begitu. Sehingga saat kita melakukan analisis data, perlu kita pahami bagaimana cara membaca indikator tersebut dan bagaimana interpretasi dari data tersebut. Nanti mungkin kita akan perdalam ini saat latihan di kelas ya dari soal-soal yang sudah disampaikan sebelumnya. Sehingga nanti kita bisa menyimpulkan masalah kesehatan itu adalah suatu kesenjangan baik positif maupun negatif atau perbedaan antara ekspektasi dari realita begitu ya. Dan bisa juga berupa dampak negatif yang mempengaruhi kondisi kesehatan. Tentunya dari mana kita bisa menyimpulkan ini? Dari pemahaman kita terhadap indikator, target, cakupan, indeks, dan pemahaman terkait apa itu kesakitan dan juga kematian ya. Karena tentunya dari sektor kesehatan outcome paling ujungnya adalah sebetulnya jika hal itu negatif akan berdampak pada kesakitan dan kematian begitu. Namun seperti yang sudah dibahas tadi, perilaku kesehatan yang tidak baik yang belum menyebabkan suatu kesakitan pun bisa menjadi suatu masalah kesehatan ya. Jadi masuknya ke dampak negatif atau dapat mempengaruhi kondisi kesehatan. Ya, masalah kesehatan ini bisa merupakan kumpulan dari suatu penyakit, kegagalan suatu program atau sistem, atau kurang baiknya perilaku kesehatan. Jadi seringkali ini tidak berdiri sendiri namun saling berkesinambungan. Ya, dari PAHO sudah membedakan bagaimana cara kita harus memandang masalah kesehatan yang berupa penyakit dan berupa program. Gitu. Seringkali justru kalau untuk penyakit ketika dia tinggi itu adalah masalah begitu. Namun ketika program, ketika cakupannya baik, itu ketika cakupannya semakin tinggi, itu menggambarkan bahwa itu adalah hal yang baik gitu. Sehingga kita perlu paham bagaimana menginterpretasikan data. Baik. Nah, ini contoh dari identifikasi masalah berdasarkan analisis perilaku kesehatan. Jadi belum menjadi suatu penyakit, belum menjadi suatu kondisi kematian ya, tapi ternyata ini juga adalah suatu masalah perilaku yang perlu ditanggulangi gitu ya. Contohnya masih ada BAB yang tidak dijamban, kemudian persalinan yang tidak dinakas, atau perilaku merokok yang tinggi, dan juga banyaknya penduduk yang kurang konsumsi buah dan sayur ya. Sehingga nanti program-program yang dilakukan ini akan berdasarkan pada identifikasi masalah dan analisis situasi yang dilakukan oleh kita. Nah, nanti untuk kita diskusi pada sesi tatap muka, mari kita sama-sama membreakdown dari komponen perilaku, lingkungan, dan sistem kesehatan sebagai bagian dari determinan kesehatan. Sebetulnya komponen inputnya apa, komponen prosesnya apa, dan komponen outputnya apa. Ya, kemudian indikator yang digunakan pada masing-masing komponen tersebut apa? Contohnya apa sih komponen perilaku yang berupa input? Dan contoh indikatornya apa? Targetnya apa, cakupannya apa, dan indeksnya apa? Ya, dan bagaimana hasil yang positif dan bagaimana hasil yang negatif. Jadi nanti mungkin ini akan menjadi tugas pada pertemuan di yang kedua ya, untuk kita bisa saling sharing dan kita nanti akan bagi tugas siapa yang mengkaji aspek perilaku, lingkungan, dan sistem kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di sesi tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.